Setetes air pun tak dapat ku regu tanpa belayan sayangmu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cintamu ku berteduh. Yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, A.A. Nanang Hidayatullah. Semoga beliau dipersilakan bersama bil barokah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad bi'idnillah walillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdiri dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi cahayanya umat, engkaulah Nabi rembulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Oh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tussahalu bihi rizki wa tudha bihi daini wa tuha sallu bihi maksudi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam, kulun nabiyina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kedua orang tua kita semoga tetap Allah alirkan, karena sesungguhnya Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah telah Allah titipkan kepada kedua orang tua kita. Betul apa betul? Betul. Karena kalau tidak ada kebaikan daripada kedua orang tua kita, wallahi wa nabi, demi Allah, kau dan aku tidak akan pernah duduk bersama seperti ini. Maka dari itu, wahai jemaah yang teramat saya kasihi dan saya sayangi, utamakan kedua orang tua kita. Berbicaralah kepada Allah kelak kita di akhirat, di mana kita sudah kembali ke pangkuan Allah. Katakan kepada Allah, sesungguhnya kedua orang tua kita adalah yang terbaik di dalam hidup. Dan janganlah kamu ragu untuk membela kedua orang tuamu. Semasa kita di dalam perut saja, ini sudah merepotkan orang tua. Betul. Betul tidak? Betul. Betul apa betul? Betul. Alangkah biadabnya apabila kita menjadi seorang anak, terus kita tidak ada balas budi dan balas jasa kepada orang tua kita. Betul. Betul apa betul? Betul. Bahkan kalau saja kita mempunyai kekayaan yang melimpah, kekayaan itu kita tukarkan dengan kebaikan orang tua kita, wallahi wa nabi, demi Allah, itu tidak akan cukup untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Betul. Paham maksudnya? Barokah guru beserta orang tua kita yang senantiasa membimbing ruhani kita. Beliau adalah sahibul karomah barokah, maunah beserta ijazah buat saya pribadi, termasuk buat panjenengan ini. Beliau adalah al-mursyid lillah ya sayyidi Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa buat beliau, semoga Abah beserta umi-uminya, anak cucunya selalu diberikan tambah sehat oleh Allah. Amin. Diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Dan apa yang Abah cita-citakan dan rencanakan ini selalu mendapatkan izin dan ridhonya dari Allah. Amin. Gimana? Masih sehat? Sehat. Lanjut terus. Lanjut. Masih tetap istiqomah? Masih. Istiqomah terus ya. Siap. Istiqomah ini bukan masalah pekerjaan yang sangat mudah, wahai jemaah. Betapa berat kita akan istiqomah ini. Betul, Pak. Kadang-kadang kita ingin istiqomah, lempeng, madep, mantap, nancep ke Allah, tiba-tiba ada ujian yang datang ke kita. Betul? Benar, Pak, benar. Ada sebagian jamaah yang diuji untuk keistiqomahannya dengan kemiskinannya. Betul. Ada yang diuji dengan kekayaannya. Betul.
dengan ilmunya. Ingatlah wahai jamaah, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, monggo itu karep Allah. Betul nggak? Kita hanya punya niat, kita hanya punya maksud. Betul nggak? Jangan baru diuji dengan sedikit kekurangan, kata Allah, mulai goyang istiqomah. Ada juga yang diuji dengan kesuksesan, keberhasilan, mulai lupa sama Allahnya. Betul. Betul apa betul? Jangan begitu. Mau dikasih susah, mau dikasih berhasil, mau dikasih pinter, mau dikasih bodoh, istiqomah ya tetap istiqomah tetap apa ini enggak enak ini ya, betul nggak? Jangan gara-gara kita lagi anteng-antengnya istiqomah, dikasih kesuksesan, dikasih sedikit kemuliaan oleh Allah, jawabannya udah aneh-aneh kalau diajak istiqomah itu ya. Sibuk lah, nggak sempet lah, capek lah segala disebutin ya. Kan gitu. Tapi berbahagialah wahai jamaah, di mana kamu bisa mengistiqomahkan keyakinan kamu, di mana kamu tetap bisa menjaga iman kamu, di mana kamu bisa meningkatkan amanmu wa taqwa kamu kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Bahkan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi itu, beliau sering sekali menerangkan kepada kita, Allah selalu berkata, wajib rahmat dan cintaku aku berikan kepada siapapun yang duduk di tempat ini karena aku, kata Allah. Maka harusnya panjenengan ini berbahagia ya. Karena gak semua orang bisa seperti ini. Orang selalu mengharapkan surga ke Allah. Orang selalu berdoa ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah. Betul. Tapi tahukah kamu betapa sulitnya kita akan masuk ke dalam surga Allah itu? Betul nggak? Surga tidak akan diberikan kepada siapapun yang tidak beriman kepada Allah, dan surga tidak akan diberikan kepada siapapun yang tidak mengistiqomahkan imannya kepada Allah. Ingat itu. Betul nggak? Kamu kalau mau bikin anak, mau bikin tiba-tiba jalal waton kamu itu tidak lempeng, kira-kira jadi nggak anak? Jadi nggak anaknya? Ya begitu pun keimanan kamu. Kamu ingin menuju surganya Allah, kamu ingin menuju kenikmatan dari Allah, tapi istiqomah daripada keimanan kamu kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang tertidur gitu ya. Jadi nggak itu? Nggak jadi, nggak bakal kamu sampai ke Allah. Paham maksudnya? Paham sudah? Kan gitu. Kalau kamu iman, istiqomahkan keimanan kamu, nancep, madep, nancep, udah sekali nancep, tancepin langsung gitu udah. Nggak usah digoyang-goyang lagi. Nah itu baru aman buat kau ya. Kan gitu. Dan sesungguhnya di dalam tubuh kamu, yang terlindungi oleh kulit kamu, yang terlindungi oleh daging kamu, yang terlindungi oleh balung kamu, yang terlindungi oleh urat-urat kamu, dan yang terlindungi oleh sum-sum kamu, terdapat satu pengentalan darah. Kamu tahu darah itu apa namanya? Hati.
Di dalam tubuhmu terdapat dat yang sangat lunak, tapi dat ini tercipta dari beribu-ribu dat. Apa itu? Yaitu hati. Punya hati semua? Punya hati semua? Pernah hati-hati sama hatinya? Kadang, Bah. Pernah nggak hati-hati sama hatinya? Bahkan kamu hati-hati jangan sama orang lain. Kamu harus hati-hati sama hatimu sendiri. Ya, Betul, Bah. betul nggak? Kamu suka hati-hati sama yang lain, sedangkan hatimu nggak pernah kamu hati-hatiin, ya? Paham maksudnya? Kamu waspada, oh, takut ada ini katanya, takut ada yang ngomongin, takut ada. Kamu jangan waspada sama yang di luar, waspadanya sama yang di dalam, sama hatimu sendiri. Kadang-kadang hatimu itu jadi musuh kamu sendiri itu. Paham sudah? Kan gitu, ya. Kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dulu sebelum ibumu ketemu dengan bapakmu, kamu masih di alam sirnya Allah. Betul. Masih di alam sirnya Allah. Ketemulah ibumu dengan bapakmu. Gara-gara ada pandangannya, gara-gara ada pendengarannya, gara-gara ada apa ini namanya ini? Bukan wajah, apa? Penciumannya. Maka mulailah sir itu ditetapkan kepada ayah ibumu. Betul. Ngelihat bapak karena kumisnya gagah kayak Gatot Kaca, gitu. Ya gak? Ngelihat ibu cantik katanya kata bidadari turun dari kayangan, kan gitu. Mulailah hati ini berdebar-debar. Betul gak? Setelah berdebar-debar diikuti dengan bahasa yang indah. Apa bahasanya? Bebek. I love you. Kan gitu ya? Oh katanya Neng, aku cinta padamu. Dibalaslah cinta itu. Setelah dibalasnya cinta itu, menikahlah ibumu dengan bapakmu. Betul? Udahlah itu malam pertama aja gitu kan. Betul nggak? Kalau malam pertama ini yang pengantin baru ini bagusnya pakai al-baghdadi oil. Kayak gitu ya. Nah, begitu jadi kamu, tahukah kamu di saat di lauhil mahfudnya Allah, ini ada perjanjian kamu dengan Allah itu. Ya, ada perjanjian kamu dengan Allah itu. Kalau nggak salah itu diterangin di surat Al-A'raf itu. Lastu birobikum gitu ya. Dipinta kamu kesaksian sama Allah. Bahwasanya seperti ini kalau saya bisa diceritakan. Kamu akan aku ciptakan menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling sempurna di atas yang sempurna. Kan gitu. Silakan kamu hidup di hamparan bumiku kata Allah. Tapi ingat, hatimu adalah milikku kata Allah. Betul nggak? Lahirlah kamu ke alam dunia untuk umur 0 tahun nyampe balik, kamu tidak pernah ada apa-apa di dalam hatimu. Hatimu suci, bersih. Pernah nggak anak umur 10 tahun ribut mau beli kapal terbang? Enggak. Atau anak umur 10 tahun, 8 tahun atau 10 tahun ribut ngomongin pacar? Enggak. Minta kawin? Enggak juga ya. Jarang terjadi ya. Kan gitu. Betul nggak? Tapi kenapa setelah akil balik, setelah dewasa, setelah remaja, menginjak ke dewasa, mulailah banyak lupa di hatimu. Betul nggak? Banyak macam-macamnya di hatimu. Siang kamu nggak bisa tidur, ya. Makan terasa api yang kamu makan. Duduk terasa kamu duduk di atas duri. Melamun, meratap tiap malam mikirin sang kekasih kayak gitu. Itu biasanya ABG itu ya, masa-masa remaja. Allahnya udah mulai hilang sudah. Betul nggak? Allahnya udah mulai nggak ada di situ. Betul nggak? Maka beranjaklah kamu ke tahap dewasa.
Ini udah nambah parah juga ini. Ya. Ketika dulu waktu kamu remaja, kamu selalu memikirkan sang kekasih kamu yang jauh dari pandangan matamu. Setelah kekasih itu jadi istrimu atau jadi suamimu, nah ini mulai masalah baru muncul lagi. Betul nggak? Apa yang ada di hatimu? Apakah Allah yang dulu di Lauhul Mahfuz pernah kamu berjanji kepada Allah, Allah tetap di hatimu? Tidak. Setelah kamu dewasa, mulai kamu berpikir usaha. Yang ada di dalam hatimu adalah usaha. Bagaimana usaha? Bagaimana caranya saya harus mencari duit supaya anak istri saya keberi makan? Kan gitu. Seolah-olah Allah kamu hilangkan, seolah-olah Allah kamu kecilkan. Paham? Paham? Padahal kalau kamu tahu Allah itu sumber daripada segala sumber kehidupan. Betul. Hidupkan Allah yang ada di dalam hatimu, maka kamu akan menjadi orang yang hati-hati dengan hatimu. Tapi kalau Allah kamu hilangkan di dalam hatimu, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun 'alim. Betul nggak? Paham maksudnya? Hidupkan Allah di hatimu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau berlahan-lahan Allahnya kamu kecilkan, berlahan-lahan bahkan Allahnya kamu hilangkan di dalam hatimu, maka kata Allah, tunggu azab yang pedih dariku. Matamu melihat tapi laksana orang buta, kupingmu mendengar tapi laksana orang tuli. Betul. Mulutmu bisa berbicara tapi kamu laksana orang bisu. Kenapa? Karena hatimu sudah tertutup, sudah tidak ada Allah di dalam hatimu. Maka dari itu, wahai jamaah manaqib yang teramat taat kasihi, wallahi wa nabi, hiduplah kamu di hamparan buminya Allah. Bersukacitalah kamu, tapi jangan pernah kamu merasa Allah tidak bersama kamu. Karena sesungguhnya Allah siang dan malam selalu mendampingi kamu. Dekatnya urat nadi dan lehermu itu masih ada antaranya. Tetapi begitu dekat Allah dengan kamu, apakah kamu pernah merasakan itu? Pernah nggak? Harus. Karena itu adalah jalan yang selamat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Di mana kamu ada, di situ Allah ada. Dan Allah bagaimana prasangka kamu? Paham? Allah bagaimana prasangka kamu? Jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan kamu terlalu berlarut-larut menatapi masalah yang sedang kamu hadapi, sehingga kamu sering berkata bahwa Allah tidak adil kepadaku. Betul. Hilangkan prasangka seperti itu. Karena di dalam sedetik kehidupan kamu, Allah punya rahasia untuk hidup kamu. Apa yang Allah takdirkan kepada kamu itu adalah wujud kecintaan Allah kepadamu. Betul tidak? Maka wahai jamaah, terima takdir itu dengan rasa ikhlas. Terima ketentuan yang telah Allah berikan kepada kamu. Syukuri itu semua, nikmati itu semua. Niscaya kamu akan jadi manusia yang selamat dan berbahagia di atas hamparan bumi Allah. Tapi kalau kamu baru saja diberi sedikit rasa takut oleh Allah, keimananmu mulai goyah, istiqomah kamu mulai kamu tinggalkan.
Nauzubillah summa nauzu. Billah. Kita berbicara tentang hati karena guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau selalu memberikan fatwa kepada kita, tanamkan kecintaan di dalam hati kita. Betul. Bagaimana kita akan merasakan kecintaan dari Allah yang begitu dahsyatnya? Bagaimana kita akan merasakan kecintaan dari hamba-hambanya Allah, dari aulianya Allah, dari wali-walinya Allah, dari rasul-rasulnya Allah, kalau hati kita sendiri tidak pernah kita jaga dan tidak pernah kita bersihkan? Betul. Paham sudah? Paham. Kamu punya rumah. Kalau rumahmu mau kedatangin tamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bersih. Apa? Bersih. Bersih? Bersih. Bersih-bersih doang? Nyiapin. Ini tamunya tamu spesial. Kamu tahu keramik warna putih? Sudah kamu pel itu. Kelihatannya bersih nggak? Bersih nggak? Apakah terjamin kesuciannya? Belum. Ya. Bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah pasti. Bersih. Paham? Paham. Kalau kamu mau kedatangan tamu yang sangat spesial, apa yang kamu lakukan di dalam rumahmu? Mensucikan tempatnya. Betul. Betul. Ini Allah mau datang ke kamu. Allah mau memberikan hidayah dan taufiknya ke kamu. Kalau hatimu tidak kamu sucikan, kira-kira hidayah taufiknya jadi datang apa enggak? Enggak. Jadi datang apa enggak? Enggak. Paham maksudnya? Paham. Sucikan hati kamu. Wallahi wa nabi, demi Allah, kalau hatimu sudah suci, maka semua akan suci. Betul. 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 Semua akan suci. Penglihatanmu akan, Suci. pendengaranmu akan, Suci. ucapanmu akan, Suci. gerak tanganmu akan, Suci. langkahmu akan, Suci. hidupmu akan. Suci. Itu yang sangat disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya kudus, suci, maha suci. Suci di atas yang suci. Kalau yang suci maunya ke yang suci lagi. Betul. Nggak mungkin yang suci mau hinggap dia kotor. Ingat itu. Betul. Betul nggak? Betul. Allah sifatnya kudus, suci. Sedangkan tempat Allah adalah qalbun mukmin baik. Betul. Kan gitu. Betul. Kalau qalbun mukminnya, kalau hati orang mukminnya kotor, kira-kira hidayah taufiknya jadi turun apa enggak? Enggak. Jadi turun apa enggak? Enggak. Sucikan hatimu biar hidayah taufik dari Allah hinggap di dalam hatimu. Betul. Kenapa jadi ngomong masalah hati ya? Mantap. Ya itu kan cinta. Betul. Betul nggak? Betul. Siapa yang pernah jatuh cinta? Ngaco. Yang pernah jatuh cinta siapa ngaco? Bohong itu, ibu-ibu itu banyak yang bohong itu. Nggak ngaco gitu. Ya, semua pernah ngerasain jatuh cinta. Betul. Cinta itu bukan hanya bahasa lisan, tapi cinta itu adalah bahasa hati yang disalurkan oleh rasa. Betul? Betul. Cinta adalah bahasa hati yang disalurkan oleh rasa, maka disyariatkan oleh gerak tubuhmu. Itulah bahasa cinta. Jangan kamu ngomong cinta, cinta, cinta hanya sebatas di ujung lidahmu yang berbisa, Betul. tapi hatimu berpaling dari kecintaan itu. Betul? Betul. Paham nggak? Paham. Neng-neng yang cantik-cantik, kalau ada yang ngomong cinta, jangan dulu dipercaya. Testimoni dulu itu.
Betul nggak? Sejauh mana kecintaanmu kepada aku? Kan gitu. Ya nggak? Kalau orang lagi jatuh cinta itu lupa sama segalanya itu. Betul. Ya. Ya. Saya pernah alami jatuh cinta itu. Padaratan ya. Hah? Saya pernah juga alami jatuh cinta. Waduh, kalau orang lagi jatuh cinta, tai ayam aja rasa coklat. Luar biasa. Apalagi coklat ya. Udah mau ditempatin di mana udah nerima aja kalau orang jatuh cinta itu ya. Betul. Sepiring makan bersama, betul nggak? Betul. Tidur setikar berdua, betul nggak? Betul. Hah? Betul. Lautan api diseberangi, betul? Betul. Gunung tinggi didaki, betul? Betul. Lagi jatuh cinta. Kan gitu. Karena cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Betul, Pak. Kan gitu. Betul nggak? Betul. Tapi bayangkan oleh kamu, ketika kamu mencintai seseorang, tapi orang itu tidak membalas cinta kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bukan sakit, paling kamu pergi ke dukun, nyari pelet. Betul nggak? Betul. Mbah, ada apa? Ini mbah, saya jatuh cinta sama si Anu itu, sama si Inem itu. Dia itu cantik banget mbah, cuma dia nggak bisa nerima cinta saya. Lah kenapa? Nggak tahu mbah, mungkin nggak ada kecintaannya ke saya. Si mbahnya ngejawab gini, itu gampang. Itu gampang. Kamu mau katanya si Inem itu supaya ngejar-ngejar kamu? Mau mbah. Oke, mbah tak kasih asihan ke kamu, dikasih susuk kamu kan gitu. Harganya satu susuk 800.000 kan gitu. Betul nggak? Si mbah yang katanya menjanjikan wanita cantik itu bisa ngejar-ngejar kamu karena si mbah punya asihan, punya susuk tadi kan gitu. Barang pas gitu udah lama ngobrol kamu sama si mbah ini belum dikasih air. Si mbah ini manggil istrinya, "Mak, sini bawa kopi," katanya. Barang pas dilihat, Masya Allah, tukang pelet, tukang susu, istrinya kayak jubleng. Jadi gak sesuai dengan proporsinya sudah, ya? Kan gitu. Jadi kalau kamu mencintai apapun yang kamu cintai, cintakah kamu sama gadis itu atau gadis cintakah kamu sama perjaka itu, salurkan lewat rasamu. Betul nggak? Salurkan lewat, tunjukkan bahwa kamu yang terbaik di antara yang baik. Betul. Begitupun kamu kalau mengatakan cinta ke Allah, salurkan lewat rasamu kepada Allah, lewat hatimu kepada Allah. Betul. Dan tunjukkan kepada Allah bahwasanya kamu adalah yang terbaik di antara yang baik dengan sebisa dan semampumu. Baru itu cinta sejati, ya enggak? Kalau kamu ngomong cinta, rasanya enggak nyambung, syariatnya enggak ada, itu bohong cintanya itu, gombal sudah cintanya itu. Betul enggak? Kalau kamu berani mengatakan cinta, maka tunjukkan bahwasanya kamu adalah yang terbaik daripada yang baik. Betul? Lewat apa? Lewat rasamu, lewat syariatmu, lewat pekerjaanmu. Kan gitu. Pengorbanan ya. Ini pengorbanan. Bukan cinta namanya kalau tidak ada pengorbanan. Betul, Pak. Bukan cinta namanya kalau tidak ada pengabdian. Karena cinta itu adalah pengorbanan dan pengabdian. Betul nggak? Kamu kalau nggak cinta sama istrimu, saya yakin nggak mau kamu siang-siang keliling-keliling mondar-mondar plastik gitu. Iya, Pak. Kamu kalau nggak cinta sama istrimu, nggak mungkin kamu malam-malam injek gas mobil itu. Betul, Pak. Mau kamu lawan itu. Demi apa? Demi untuk yang dicintai. Kan gitu. Lalu kamu juga cinta sama Allah, baru kena gerimis, baru kena bisul sedikit, udah mulai berkurang cintamu.
alasan banyak. Kamu ngomong cinta sama Allah, baru dikasih dagang 2 hari nggak laku, udah mulai berkurang imanmu. Cinta apa itu? Gombal itu. Ya. Nikmati itu semua. Badai pasti berlalu. Ya. Percayalah wahai jemaah, sesungguhnya di balik kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Betul, Pak. Di balik hina itu ada kemuliaan. Di balik yang baik itu ada keburukannya. Paham ya? Paham ya? Ya Allah itu kan dan sifat ya. Berpasang-pasangan ya. Di mana ada laki-laki, di situ ada perempuan. Gak banci, penyakit itu. Apa itu? LGBT itu penyakit itu. Gak usah ditiru ya. Paham gak? Kan gitu. Yang namanya cinta itu berpasang-pasangan. Sampai kapan kamu berlarut-larut dalam kesedihan itu? Sampai kapan kamu meratapi nasib kamu? Sampai kapan kamu gak percaya sama takdir kamu? Ya. Kalau hari ini kamu diberikan takdir yang buruk, takdir yang tidak enak, takdir yang tidak pernah kamu harapkan, jangan berkecil hati. Harusnya kamu bersyukur di saat kamu diberikan kesengsaraan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya habis gelap terbitlah terang. Jangan kamu ingin menatap indahnya rembulan kalau kamu sendiri takut menghadapi gelapnya malam. Betul. Kalau kamu ingin menikmati indahnya rembulan, keluar kamu, tatap hadapi malam sama kamu, maka di situ akan ada seberkas cahaya yang terang untuk kamu. Kan gitu. Kamu mengharapkan kebaikan dari Allah, tapi kamu gak mau menerima gak enaknya, maunya enak terus hidupnya. Gak mungkin mimpi kamu, ya. Paham sudah? Lanjut, Pak. Paham? Lanjut. Masih tetap semangat? Nggak takut sama corona? Ya benar ini. Hidup Jamal Managil. Hidup Bapak Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Macan Haji. Luar biasa. Semangat. Karena dengan semangat ini bisa naikin imun, kekebalan tubuh. Ya. Betul nggak? Orang yang meratap ini yang bakal kena bermacam-macam penyakit ya. Tapi kalau orang yang bersemangat, imun tubuhnya akan naik, ya kekebalan tubuhnya akan bertambah. Betul nggak? Karena dengan semangat yang sakit bisa jadi sembuh. Betul. Karena dengan semangat dan keyakinan yang miskin jadi kaya. Karena dengan semangat dan keyakinan yang jomblo jadi dapat jodoh. Ya. Bukti, Pak. Bukti. Betul nggak? Amin. Gitu. Ada yang jomblo. Banyak, Pak. Banyak. Ada yang jomblo. Banyak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki cari sendiri sudah sama jodoh. Betul. Kalau yang perempuan ada? Ada, Pak. Datang ke saya. Jadi di sini tidak melayani bagi jomblo-jomblo yang laki-laki. Melayaninya jomblo-jomblo yang perempuan. Nanti ada seleksi itu. Ya. Ibunya ada nggak? Ada. Kan gitu ya. Nanti ada seleksi itu. Enggak, Bu, bercanda, Bu. Takutnya dipromotin ya. Nanti malam-malam ibunya itu udah beli gembok gitu. Digembok juga celana dalamnya itu. Bingung juga saya kan. Ya. Masih tetap semangat. Masih tetap istiqomah. Pusing ya pusing, musibah ya musibah, sakit ya sakit kamu. Ya, masalah ya masalah. Istiqomah tetap ada di dalam hati kamu. Untuk apa? Untuk meningkatkan amanu wa taqwa kamu kepada Allah. Wallahi wa nabi, demi Allah wahai saudaraku,
Di mana kamu sudah meyakini sesuatu, kamu berjalan di atas keyakinan itu, tidak ada yang tidak mungkin buat kamu. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya dengan kekuatan hatimu yang lunak bagaikan apa itu? Bagaikan kapas yang tersiram air, katanya kan gitu. Tapi kamu bisa merubah dunia itu. Hanya dengan kekuatan hatimu yang lunak bagaikan kapas tersiram air, tapi kamu bisa merubah dunia. Hebat kan? Hebat. Kenapa? Karena Allah memberikan berkah kepada kamu. Apa berkahnya? Yaitu rasa. Apa rasa itu? Yaitu perasaan. Apa perasaan itu? Yaitu alam pikiran. Allah bukan hanya menciptakan kamu, tapi Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Ada malaikatnya, ada iblis, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Tapi tahukah kamu, yang diberikan perasaan dan pikiran oleh Allah hanya kamu, manusia. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Betul nggak? Di mana pikiran dan rasa itu terdapat di dalam segumpal darah tadi yang bernama hati. Maka dari itu, sucikan hatimu dari sifat sirik, dengki, iri, paham? Dari takabur, paham? Dari sombongmu, dari bakhilmu, dari kikir kamu. Ya, bersihkan hatimu, sucikan hatimu, biar kamu tahu kepada Allahnya, biar kamu sampai kepada Allah. Bahkan tidak akan sampai ibadahmu, tidak akan sampai zikirmu malam ini, tidak akan sampai doamu saat ini, tidak akan diijabah hajatmu ketika kamu duduk di majelis ini, jikalau masih ada satu titik yang kotor saja di dalam hati kamu. Maka satu titik itu yang akan menghalangi doamu kepada Allah. Betul nggak? Awas, hati-hati dengan hati-hati dengan hatimu, kan gitu ya. Jangan main-main dengan hatimu, kan gitu ya. Mau sempurna hatimu? Mau sempurna hatimu? Mau nggak? Mau enak hatimu? Mau tenang jiwa kamu? Ada nggak penyempurna hati? Ada, Bah. Apa? Tahu, Bah. Kasih tahu, Bah. Penyempurna hati itu satu dulu. Kalau tangan kanan dengan tangan kiri, betul? Tangan kanan dengan tangan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri, laki-laki dengan perempuan. Kalau hati dengan apa pasangannya? Biar sempurna. Dengan apa? Kalau Kok dengan pikiranmu itu mah alatnya. Dengan apa? Rasa yang sudah nancap di dalam hatinya. Dengan? Hah? Mau sempurna gak hati kamu? Mau? Bah. Kalau mau sempurna hatimu, pakai matamu. Jadi mata hatimu akan tajam. Luar biasa. Tidak akan saya jatuh cinta itu sama ibunya kalau nggak ada mata itu. Tadi kan udah dibahas di awal-awal itu. Ya, cinta datang dari mata, bersemi di relung hati, kan gitu. Cinta suci tiada ternoda, kan gitu. Betul nggak? Hanya sebatas angan bertepuk sebelah tangan, kan gitu. Ya. Tidak mungkin hati saya ini akan ada rasa cinta kalau mata saya tidak tajam. Kan gitu tadi. Betul nggak? Ibumu sama bapakmu, terjadinya kamu itu gara-gara ada penglihatan. Bapak melihat cantiknya Ibu. dari mata turun Hati. cantik benar, kata dia itu guys ya.
Ibu melihat kumisnya, Pak. Kumisnya kayak Gatot Kaca. Kan gitu. Baru rasanya berjalan, betul nggak? Love. Kan gitu. Ya nggak? Ketika lap-lapnya sudah keluar di dalam lap warna merah juga sama pink kan. Keluar lap. Baru ininya ngomong. Neng, di mana sih rumahnya? Kan gitu. Ya nggak? Minta nomor WA-nya dong, Neng. Kan gitu. Betul nggak? Mulai kamu mainin WA. Hai, lagi ngapain? Udah bobo belum? Hai, cuma modus deh. Modus itu ya. Betul nggak? Ya itu kan karena apa? Karena tertipu oleh hati. Hidupnya nggak hati-hati. Betul nggak? Lebay. Ya. Kadang-kadang itu kan kalau dapat WA dari orang yang dicintai, waduh, kiranya bukan main itu. Ya, ketawa sendiri, ya, cengar-cengir sendiri, nyampe guling-guling juga. Kenapa kamu kok seneng banget itu? Ini katanya ibu sih punya WA, katanya. Kecintaan Gimana? Ini coba lihat. Timbang WA cap jempol. Oh, seneng. Kan gitu. Betul nggak? Lanjut. Masih semangat? Masih. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Hidup Bapak Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa. Memang luar Biasa. Jadi masih mau sekarang berat sama hati? Hah? Tak kasih tahu. Kalau hidup kamu berat, masih berat, terasa berat banget kamu itu beban. Betul nggak? Terasa berat kamu. Yang sendiri berat dengan sendirinya, ya. Yang berdua berat dengan berduanya. Yang punya usaha merasa berat dengan usahanya. Yang masih hidup berat dengan hidupnya. Berat banget ya. Kamu tahu nggak solusinya apa? Kamu tahu nggak solusinya apa? Kalau kamu enteng gitu, kamu akan merasa enteng dengan kesendirian kamu. Kamu akan merasa enteng dan nikmat dengan keberduaan kamu. Kamu akan merasa enteng dan nikmat dengan usaha kamu. Kamu akan merasa enteng dan nikmat dengan kesuksesan, bahkan dengan penyakit-penyakitmu. Mau itu semua? Mau ngerasa kayak gitu? Mau nggak? Serahkan seutuhnya hatimu kepada Allah. Serahkan seutuhnya hatimu kepada Allah. Itu sering ngomong ke kamu. Bahkan kemarin aku ngomong, jemaah, coba bayangkan oleh kamu, ketika kamu seolah-olah badan kamu ini dirantai dengan belenggu-belenggu yang sangat berat. Semakin kamu bergerak, maka serantai itu akan semakin kencang mengikat kamu. Kan gitu. Terus nanya sama kamu. Yang jadi pertanyaan saya satu, bagaimana caranya kamu lepas dari belenggu rantai itu? Kan gitu. Kecilkan dirimu, besarkan Allahnya. Itu cara kamu melepasin diri dari belenggu-belenggu masalah. Yang bangkrut akan merasa anteng, akan merasa enak, dan akan merasa bersyukur dengan kebangkrutannya, dan akan timbul keyakinan yang begitu besar di dalam hatinya bahwasanya besok aku akan bangkit kembali. Betul nggak? Yang sukses, yang sedang menerima kesuksesan, kenikmatan yang berupa harta, karena merasa dirinya kecil, Allahnya yang besar, maka dia akan berkata, sesungguhnya ini semua bukan punya aku, tapi ini adalah titipan dari Tuhanku. Betul nggak? Betul nggak? Maka kecilkan dirimu, besarkan Allahnya. Hilangkan dirimu, hidupkan Allah. Paham sudah maksudnya? Paham sudah maksudnya? Kamu tidak akan merasa pusing kalau seperti itu. Yang pusing ketika kamu merasa aku. Merasa aku.
Aku pusing dengan masalah-masalahku. Aku pusing dengan hutangku. Aku pusing dengan suamiku. Aku pusing dengan kekasihku. Kan gitu. Jadi hidupnya apa? Galuh mas. Galau, Lemas. dilema, terus lemas. Galuh mas. Hidup tak mau, mati pun segan. Hah? Gimana? Wah, pintar. Mabes dari mana itu? Yes, TPS. Halal ya? Ya gitu. Mangga Panji, silakan. Waalaikumsalam. Akunya jangan pernah kamu bawa. Ya. Masalah kamu berarti masalah senang kamu adalah senangnya kan gitu. Hidup kamu adalah hidup hati kamu milik kan gitu. Penglihatanmu adalah penglihatan pendengaranmu adalah pendengaran kan gitu. Serahkan semuanya kepada Allah biar nggak galuh mas itu ya karena merasa itu suamiku, itu kekasihku. Betul nggak? Betul. Itu hartaku. Betul. Itu hutangku. Betul nggak? Karena kunya ini selalu di aku dan di bawah, pusinglah kamu sendiri. Betul nggak? Betul. Pusing nggak? Kan gitu. Ada yang gitu. 100.000 lah ngaco. Ya mana? Kan gitu. Jangan dibawa akunya ya. Jangan dibawa. Ini masalah hati. Kamu senang, yang akan merasa senang itu siapa? Ya kamu sendiri. Kamu sengsara, yang merasa sengsara itu siapa? Ya kamu sendiri. Mau nyampe kapan kamu itu meratapi kesedihan? Mau nyampe kapan kamu tenggelam di dalam kesusahan? Sudah waktunya wahai jamaah, terbuka matamu, terbuka mata hatimu, tatap masa depanmu, hadapi masa kini. Ini adalah hidupmu. Yakinlah kamu, ya. Betul nggak? Yakinlah kamu. Hidup itu ya masa kini. Hidup itu nggak usah pikirin aneh-aneh lah. Ya, betul nggak? Hidup itu adalah masa kini. Hadapi masa kini kamu untuk menyongsong masa depan kamu. Ini kita bicara masalah rasa. Rasa itu adanya di dalam hati. Ini kita bicara masalah hati. Ya, kita ngobrol dari hati ke hati. Paham sudah maksudnya? Paham sudah maksudnya? Menyampai kapan kamu zalim ke diri kamu? Menyampai kapan kamu nyiksa hati kamu? Hah? Mau nggak kamu terbebas dari rasa itu? Mau? Mau terbebas dari rasa itu? Yang mau ngacung? Mau ya? Mau ya? Mau terbebas dari rasa itu? Dari belenggu hati yang menyiksa batin kan gitu. Malam minggu datang ke sini. Kita sama-sama pergi ke lautan cinta. Kalau mau ditunjukin caranya ngelepasin belenggu-belenggu yang ada di dalam hatimu supaya kamu nggak andilau, supaya kamu nggak galuh mas, betul nggak? Malam minggu kamu datang ke sini, Sabtu sore jam 3 kamu datang ke sini, akan aku tunjukkan kamu kepada lautan cinta. Karena di tengah lautan cinta ada seorang pangeran yang sedang membawa panah cintanya. Beliau adalah Abah Kiai Haji Junaid. Betul nggak? Makanya saya katakan, kalau di Rengas Dengklok, kalau di Pondok Pesantren Al-Baghdadi ada Abah sang pangeran penebar cinta, maka di Cipendei Cirosa ada seorang Arya penggenggam cinta.
Betul nggak? Kalau di Karawang ada lautan cinta, maka saya katakan di Cipendei Cirosa, disinilah istananya cinta. Saya tidak akan melihat status kamu, mau baikkah kamu, mau burukkah kamu, betul? Mau hinakah kamu, mau bernilai dan berhargakah kamu, saya tidak akan melihat itu. Ketika kamu datang ke tempat ini, wajib aku tunjukkan kamu kepada kecintaan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sudah maksudnya? Paham sudah maksudnya? Bohong bagiku kalau kamu tidak aku giring ke lautan cintanya Allah bersama dengan guru dan orang tuaku, Abah Kiai Haji Junaidi, bersama dengan kecintaannya beliau, bersama dengan kemuliaannya beliau yang Allah titipkan kepada beliau. Yuk kita bergandengan tangan, kita raih masa depan kita yang lebih baik. Ingatlah wahai saudaraku, yang suci itu akan berkumpul dengan yang suci, yang kotor itu akan berkumpul dengan yang kotor. Tidak mungkin yang suci akan berkumpul dengan yang kotor, dan tidak mungkin yang kotor itu akan bersatu dengan yang suci. Diibaratkan air dengan minyak, bersatu tapi tidak akan bercampur. Paham maksudnya? Karena percayalah, burung yang satu jenis akan hinggap di dahan yang sama. Betul nggak? Pipit yang ngumpulnya dengan pipit, perkutut dengan perkutut. Nggak mungkin pipit kumpul dengan bondo dengan elang. Nggak mungkin itu. Yang baik itu akan berkumpul juga dengan yang baik-baik. Betul. Betul nggak? Maka daripada itu, wahai jemaah yang teramat kasih dan sayangi, mari kita sama-sama perbaiki hati kita. Betul. Maka mari kita bersama-sama kita belajar mensucikan hati kita. Dengan apa? Lewat zikir manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Nanti ikuti ya. Bil barokah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah, bisa paat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Bil barokah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah, bisa Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir, lewat manakib Syabdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Bil barokah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah, bisa Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ya Allah Gusti, kami mohon
Muhammad. Ya Allah Gusti, kami mohon selamat dunia akhirat bil barokah wal karomah. Syabdul Qadir Waliullah, bisapaan Nabi Muhammad, biiznillah walidallah, bil barokah wal karomah. Syabdul Qadir Waliullah, bisapaan Nabi Muhammad, biiznillah walidallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manakib Syabdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir bil barokah wal karomah. Syabdul Qadir Waliullah, bisapaan Nabi Muhammad, biiznillah walidallah. Kamu tahu kehidupan saya seperti apa dulu? Mungkin kalau yang kenalnya dari dulu tahu dengan saya. Inilah yang disebut dengan hidayah taufiknya Allah. Dengan kemuliaan dan kebaikan yang Allah titipkan kepada guru dan orang tua kita semua, Abah Kiai Haji Junaidi. Kalau dulu saya dipandang oleh masyarakat itu sebagai sampahnya masyarakat, maka setelah saya kenal dengan yang mulia guru mursyid saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, saat ini biarkan saya dipandang sebagai mutiara di tengah masyarakat. Betul kan? Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada saya lewat guru mursyid saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kalau dulu saya mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar kenikmatan, itu hanya pekerjaan sia-sia buat saya. Bahkan saya sering ngumpul sama sedulur-sedulur itu di majelis, saya sering nyanyi itu ya. Jauh sudah aku melangkah dalam menggapai impianku, ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam. Haruskah diri luput dari mimpi, sedangkan diriku masih tetap begini? Entah apa ku cari, izinkan kehadiranmu dalam kesunyian hati. Tak mungkin ku sangsikan betapa tulus akan cinta kasihmu, oh Abah. Dulu saya nggak tahu hidup ini arahnya mau kemana, sudah nggak tahu saya. Betul nggak? Yang namanya ngamuk emosi sama si ibu itu hampir tiap hari saya.
Salah sedikit aja saya nggak terima sama istri. Ya, rumah tangga itu selalu dihiasi dengan pertengkaran. Salah sedikit kamu, salah sedikit marah. Telat bikin kopi marah. Telat nyiapin nasi juga marah. Ya, mau mandi nggak ada air hangat marah juga. Bahkan baju, salah pakai baju saja saya salah. Apa marah sama si ibu? Sama ibunya itu. Marah-marah terus, emosi terus bawaannya. Tapi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Setelah saya dikenalkan oleh Allah lewat guru mursyid saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, udah gak ada emosi sekarang itu sama istri. Yang adanya itu ikhlas terus. Kasihan, sayang lihat istri sama anak itu. Ya. Saya bilang nanya sama Abah, kok sekarang perasaan saya ini beda? Saya bilang setelah datang ke pondok pesantren Al-Baghdadi ini. Ini apa pakai jampe apa? Saya bilang kayak gitu. Ke Abah Kombes itu saya nanya. Satu jawaban Abah Kombes. Anak-anak hatinya belenggu ruh anak-anak sudah sedikit demi sedikit Abah lepaskan. Sedikit demi sedikit belenggu yang memborgol hatinya anak-anak. Ini udah sedikit demi sedikit oleh Abah Sepuh, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi dibuka satu persatu. Saya bilang pantesan Mbah, saya kalau udah datang ke pondok itu tenang bawaannya. Ya. Padahal di pondok bukan untuk enak-enakan, untuk bawa rumput itu, PLWC itu. Tapi saya betah di pondok itu. Nah inilah keagungan cinta yang Allah berikan ke Abah kita, Abah Kiai Haji Junaidi. Saya bangga jadi jamaahnya beliau ini. Demi Allah. Wallahi wa nabi, saya bangga jadi jamaahnya Abah Kiai. Betul. Dan saya selalu teriak itu sama Abah Kombes itu. Abah, kalau jamaah yang lain ikut Abah Junaidi sampai mati, wallahi wa nabi demi Allah Abah, saya ingin ikut Abah Junaidi itu sampai hidup kembali, sampai hidup saya ikut sama Abah. Loh, kok anak-anak berani gitu kata apa? Wah, udah kerasa nikmatnya ikut kiai itu. Betul. Udah kerasa enaknya ikut kiai saya bilang. Kalau dulu saya itu ikut sama tukang mabuk, ya saya jadi tukang mabuk, Pak, saya bilang. Ikut sama penjina, saya jadi tukang Cina, Pak. Kan gitu. Ikut sama tukang judi, saya ikut judi juga, Pak. Nah, sekarang saya ikut kiai. Ya minimal nggak jadi kiai juga, bau-bau kiai ini ada. Betul. Kan gitu. Inilah keagungan cinta. Keagungan cinta. Kalau logo daripada pondok pesantren Al-Baghdadi, hidup jamaah manakib luar biasa. Yang gimana nggak luar biasa? Demi Allah, kiainya luar biasa semua. Betul. Betul nggak? Betul. Kiainya luar biasa kok. Pimpinannya luar biasa, imamnya luar biasa. Tauhidnya udah nggak bisa digoyangin sama apa-apa itu. Dan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau selalu berkata, Illahi anta maksudi walidoka madlubi. Jangan kamu menuju kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hilangkan semuanya dari hatimu. Hanya cukup Allah lah yang ada. Betul. Betul. Nah, ketika Abah berkata seperti itu, maka di sini saya berkata, saya datang ke pondok pesantren Al-Baghdadi, bukan Abah Junaidi Al-Baghdadinya yang saya tuju. Yang saya tuju adalah Allah yang bersama dengan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul. Dan saya pikir seperti ini. Mungkin saya nggak mudah-mudahan saya nggak salah mikir juga ya. Kalau saya takdim kepada Abah Kombes, berarti saya takdim juga kepada Abah Junaidi. Kalau saya takdim kepada Abah Junaidi takdim kepada Syekh Abdul Qadir, takdim kepada Rasulil
Rasulullah taat kepada Allah. Nah, kalau saya bermahabbah, saya berrobitoh kepada orang yang taat kepada Allah, berarti secara tidak langsung saya juga akan ke bawah taat kepada Allah. Ini cara yang sangat luar biasa yang diberikan oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi. Ini cara termudah, tapi manfaatnya ini sangat luar biasa. PR kita hanya satu, apa? Kencangkan cantolan kita. Jangan hanya bisa nyantol doang. Nyantol doang gak kencing ya gak jadi anak juga, Bu. Nyantol aja, udah masuk cantolannya malah tidur ya. Lapes sih kayak gini, nggak enak juga. Yang kencang yang enak itu, ya, yang kuat cantolannya. Begitupun kita ke Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kencangkan cantolan kita, ya, biar kita ikut terus sama apa itu. Sanggup? Sanggup. Benar. Kalau besok diajak kerja bakti mau? Yang mau ngacung? Ayo ngacung. Siap. Jadi gini, kan gitu. Ikut saya besok ke pondok. Kita bersih-bersih. Tunjukkan kecintaanmu. Tunjukkan kerobitohanmu. Tunjukkan baktimu kepada gurumu. Kalau kamu mengatakan cinta di mulutmu, maka kamu harus mampu menunjukkan dengan perbuatan kamu. Kalau cinta di mulut doang, anak kecil juga bisa. Betul nggak? Biasalah kalau ngomong cinta di mulut doang ya. Justru yang akan jadi slogan luar biasanya ketika mulutmu berkata cinta diikuti dengan bahasa rasamu, mulai kamu kerjakan dengan syariat-syariat tanganmu. Betul nggak? Nah ini baru namanya cinta luar biasa. Jangan ngomong beda apa luar biasa, cinta apa luar biasa. Dipinta bukti cintanya lewat ngedukin kotoran di WC nggak mau. Betul ya? Kita jangan seperti itu. Kita berkorban harta kita nggak bisa. Belum bisa, bukan nggak bisa. Mungkin satu hari nanti kita bisa. Kita berkorban dengan pemikiran kita, sekarang kita belum bisa. Betul? Karena kita pun sedang menempa pengetahuan. Betul nggak? Kita berkorban dengan perasaan kita juga nggak bisa. Kenapa? Karena umumnya perasaan kita terpecah, terbagi menjadi beberapa bagian. Betul nggak? Kalau dengan harta tidak bisa, dengan pemikiran tidak bisa, dengan rasa tidak bisa, mbok yo luangkan waktumu sebulan sekali, yuk kita bareng-bareng bersih-bersih pondok. Itu pondok kita semua. Abah buat itu untuk jamaah. Udah abah yang buat, abah juga yang merawatnya, abah juga yang bersih-bersihnya. Gak punya hati kalian. Betul nggak? Sama-sama menjaga, sama-sama merawat itu. Betul nggak? Ya. Dan kalau bekerja di sana, jangan mau dilihat guru. Ada juga jamaah yang sebagian kalau kerja ada abahnya getol kerja giat, nggak ada abahnya melehoi juga kerjanya. Ya. Betul nggak? Guru itu nggak perlu kamu tampakkan kebaikan di depan guru. Guru itu sudah tahu kebaikannya. Betul, Pak. Betul nggak? Betul. Saya yakin abah itu tahu dengan segalanya itu santri-santrinya. Betul. Yakin kamu kesana? Yakin? Harus yakin lah. Kalau kamu benar cinta sama abah. Cinta sama abah? Yuk bareng-bareng nanti malam minggu kita temui lautan cinta. Di sana ada sang pangeran penebar cinta, Abah Kiai Haji Junaidi. Ya, kalau di pondok kan kiainya udah lemes, udah perlu merokok juga kan, betul nggak? Ada lagu. Kalau di sini kan belum umum ya. Ya istirahat dulu lah, kita jeda dulu, merokok dulu ya. Udah kecut juga ini ya. Ya, nanti kita sambung lagi langsung ke zikir. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya udah mau pilih dulu, monggo silakan.